Halo, selamat pagi. Kok sunyi senyap? Halo. Halo. Halo Ya, Bu Bu. Pati. Oke. Aja. Terima kasih. Oke ya Bapak Ibu, sudah jam 11.15 tepat waktu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pagi. Semangat pagi. Oke, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi. Lalu kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga bisa bertatap maya untuk melakukan pembelajaran webinar atau tutorial webinar yang ke-7. Jadi progresnya bagaimana sudah sampai ke-7 ini. Saya harap minggu depan laporan sudah ditumpuk di saya. Saya nggak mau tahu, yang jelas sudah disetorkan ke saya sampai bab 1 sampai selesai ya. Kemudian hari ini Bapak Ibu nanti silakan di-share tugas dari WKR, jadi video yang sudah dibuat, kemudian RPP-nya juga sudah dijelaskan dan kemudian silakan dipresentasikan. Saya akan mengambil nilai untuk hari ini. Oke ya, sebelum kita mulai, demi kelancaran ini, marilah kita berdoa dulu. Semoga kegiatan pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya saya akan absensi dulu. Pak Ansrianto. Hadir, Pak. Pak Swadi. Hadir, Pak. Assalamualaikum. Salam, Bu Bertin. Hadir, Pak. Ibu Felicia. Ya, hadir, Pak. Bu Alisa. Hadir, Pak. Bu Hasrina. Hadir Pak. Bu Erna. Hadir Pak. Bu Alicia. Hadir, Pak. Bu Kristina. Ada, Pak. Bu Maria. Hadir, Pak. Bu Nur Asia. Bu Nur Asia. Oh, lainnya ini susah. Oke. Bu Nurlimah. Saya hadir. Halo. Hadir. Oke. Pak Nur Kolim. Hadir, Pak. Bu Rosita. Hadir, Pak. Pak Sumargono. Hadir, Pak. Bu Supiana. Hadir, Pak. Pak Urbanus. Hadir, Pak. Ibu Damaris. Hadir, Pak. Bu Damaris nggak bisa kah diganti namanya? Nama dan NIM. Nanti, Pak. Kok nanti, Bu? Ditunggu nih, Bu. Bu Liliana.
Hadir, Pak. Bu Justin? Hadir, Pak. Bu Justin nggak ada NIM-nya ya? Oh, mau tulis NIM kah, Pak? Ya memang dipikir tidak. Oh, itu hari ada sudah, tapi telepon, ya. Telepon lama saya guna NIM, yang ini memang tidak ada. Oke, nanti. Sekejap. Telepon baru, Pak. Nanti, ya. Oke, terima kasih. Tadi Pak Ria Roberto belum ada ya? Pak Ria. Sama satunya, siapa ini yang belum masuk ya? Satu lagi, Pak Ria sama... Pak Ria habis datanya, dia pergi beli dulu. Oh, seharusnya kayak gini tuh izin dulu ya, jangan seenaknya aja gitu. Tidaknya izin di grup atau apa gitu kan, jadi enak. Satu lagi siapa ya? Satu lagi mungkin Bu Yasinta, Pak. Iya, Bu Yasinta kemana? Tadi pagi dia sempat WA, katanya di tempatnya tuh dari semalam listrik mati, jadi mungkin tadi pagi awal sempat perkuliahan, mungkin untuk setakat ini baterainya sudah tidak mengizinkan kali, Pak. Tadi ada? Tadi pagi ada, Pak. Seharusnya juga izin di grup gitu kalau memang nggak bisa gitu. Daripada saya anggap ini tidak ada izin gitu. Kami sedang menghubungi Pak, nanti lihatlah bagaimana dia punya respon, Pak. Oke, terima kasih Bu Maria. Oke, Bapak Ibu silakan nanti disiapkan itu bahan yang mau dipresentasikan hari ini. Saya pengambilan nilai hari ini, kemudian kalau memang nanti nggak selesai, dilanjutkan minggu depan ya. Oke, silakan Pak Ansrianto. Videonya belum selesai, Pak. Kenapa belum selesai, Pak? Dia masih belum diambil, Pak. Kenapa belum, Pak? Kan saya kira biasanya kan tugas 3 itu, Pak, diberikan pada saat tutorial 7. Ini kan baru tutorial 7, Pak. Iya, saya paham. Tapi kan tugasnya sudah jauh-jauh hari. Iya, Pak, tapi maksudnya kan kesibukan. Kesibukan apa? PKP banyak lah, Pak. Ya, ini memang kan tugasnya mahasiswa. Iya, minta maaf, Pak, belum selesai, itu saja. Oke lah. Pak Swadi? Saya dulu, Pak Anto. Saya pun, Pak, belum selesai. Jadi macam mana? Saya mungkin kalau bisa besok atau lusa mungkin boleh lah, Pak. Kita buat apakah? Padahal tugas ini saya beri itu sudah 1 bulan lebih loh ya. Pertemuan ketiga kemarin itu saya kasih tugasnya. Ini sudah berapa? Jadi baru sedikit yang saya buat, cuman itulah saya mau edit lagi, Ayah. Jadi mau ngapain ini hari kalau pada nggak siap? Yang siap saja dulu, Pak. Saya siap pertama. Oke, silakan Bu Kristina. Oke, Pak. Tolong Pak Anto belum lihat. Saya minta maaf, Bu, saya tidak online pakai laptop, saya online pakai HP. Oh. Jadi Bu Kristina, kirim tempat saya lah. Ini kan kemarin sudah saya kasih tahu kalau hari ini seperti ini. Masa ya nggak disiapkan dari jauh-jauh hari? Maksudnya mau dikirim kemana? Mau di siapa yang share screen? Semalam saya ada Pak Ansrianto, Pak, minta tolong dipaparkan besok saya punya video. Dan sudah jauh-jauh hari saya sudah kirim juga tempat Bapak.
ada di Telegram Bapak sama Pak Anto. Sebab saya memang tidak boleh kalau paparkan melalui screen saya. Ya udah gitu, Bu Nurmimah. Kirim sini, Bu Kris. Kirim sini. Macam lama Cikgu. Pak Anto. Lima menit lebih. Kan sebelumnya kan saya sudah infokan di grup untuk pengiriman video. Saya minta maaf, saya tidak dapat tampung berhubung nanti kan pengirimannya kalau satu kali ke Pak Nova akan berat. Itu butuh ratusan megabyte. Kemudian memori telepon saya paham-pahamlah pembelajaran online. Pekerjaannya anak-anak hampir-hampir bikin memori full. Iya benar juga. Tapi Jadi semalam kalau kan kita sudah saling respon Pak. Saya minta tolong hari ini. Saya bilang kalau boleh besok tolong di-share-kan Pak. Tapi biar Jadi kalau kita mau sekarang Begini lah cari Ibu Kris, antar ke kesalahan, saya lah Ibu. tidak bisa Bu. Udah, ini kenapa malah berantem gini? Enggak, maksudnya kan Pak Nova harusnya begini Pak. Kan sudah disetujui, videonya dikirim ke Bapak. Jadi kalau memang saya tidak bisa screen, jadi mungkin Bapak boleh tolong lah screen. Ya, ini kan tanggung jawab dari mahasiswa masing-masing. Jadi tidak harus kepada ketua kelas, tapi memang tanggung jawab dari mahasiswa masing-masing. Bagaimana solusinya gitu. Maaf Pak Nova, video kan? Ya masa ya etikanya, masa ya harus saya yang share gitu. Etikanya kemana gitu. Bu Alisa, mungkin Bu Alisa sudah kirim kayaknya itu. Bu Alisa? Halisa atau Hilisa? Ya Pak, saya kirim ke ini, saya coba sharing ya Pak, kalau nggak dapat. Iya, silakan Bu Alisa. Jadi masalah kayak gini itu kalau ada perdebatan gini nggak usah dibawa ke sini ya. Itu di belakang sini aja, jangan dibawa sampai saya tahu gitu. Ya Bu Alisa, silakan Bu Alisa. Bisa nggak share screen? Ini masalahnya Pak, nggak dapat ini Pak, nggak dapat. Nggak dapat apa Bu? Lainnya? Nggak dapat sharing Pak, nggak dapat masuk ini. Apanya? Videonya Pak. Ini bisa tuh? Ini siapa tuh tadi? Saya sudah coba Saya Oh, Willis ya bisa. Silakan Willis ya. Boleh kah? Nampak? Boleh silakan. Nampak. Suaranya Bu, belum ada. Ora, full sudah. Ada sudah Bu. Suaranya mana ya? Saya suka sifat Pak. Boleh? Enggak ada ya suaranya. Aduh Pak, macam mana ini? Ada, tapi putus-putus. Tidak dengar. Lensnya tidak bagus. Enggak ada Bu suaranya. Aduh Pak, kuat sudah. Bagaimana kah itu? Jaringan mungkin, Bu. Hah? Coba Ibu video dan mic-nya dibuka lah, Mas, di itunya.
Videonya sudah dibuka nggak, Bu? Sudah, Pak. Sudah. Mungkin line saya tidak bagus. Ya udah nggak apa-apa, Bu. Silakan aja dipresentasikan itu RPP-nya apa yang dimuat gitu aja, nggak apa-apa. Oke. Oke, coba Pak. Jadi keluar dulu. Videonya di stop dulu. Ya, stop dulu aja. Oke, Pak. Dijelasin aja. Baik, untuk video ini saya ambil kelas rangkap model 221, di mana dalam pendahuluannya itu berdoa karena masa sangat limited untuk video, jadi saya hanya singkatkan, yaitu berdoa, pendahuluan berdoa dulu, lepas itu absensi, seterusnya memberikan motivasi dan persepsi kepada anak-anak sebelum memasuki kegiatan inti. Dan setelah itu, masuk kegiatan inti, saya menerangkan untuk tentang bagaimana tentang mata pelajaran hari ini, yaitu keberagaman budaya bangsaku. Jadi apa maksud arti sebagai beragam itu, di mana beragam adalah bangsa, berbagai bangsa, adat, tarian, atau sebagainya. Seperti bangsa Toraja, Jawa, ataupun Bugis, seperti itu, atau Timur. Jadi di dalam RPP saya ini, karena online, anak-anak sudah memiliki buku masing-masing. Dalam tugas adalah terdapat dalam halaman 1 hingga 2, yaitu membaca, seterusnya membuat latihan. Selepas itu, anak-anak diberi tugas untuk menyiapkan tugas tersebut. Kalau dalam kelas normal, saya akan memberikan tugas kepada anak-anak, sementara itu mereka mengerjakan tugas, saya akan beralih ke kelas 5, di mana di kelas 5 juga serupa, saya mengadakan pendahuluan yaitu berdoa dan kemudian menanyakan kabar, mengambil absensi, seterusnya memberikan motivasi dan persepsi dan tujuan pembelajaran dilaksanakan di dalam kelas 5 itu. Seterusnya, saya akan memberikan, selepas sudah memberikan motivasi, intinya adalah memberikan pengajaran kepada anak-anak tentang pecahan, bagaimana menghitung pengurangan pecahan dan juga penjumlahan pecahan. Jadi, untuk kedua kelas ini, saya memberi tugas kepada anak-anak untuk dikerjakan sesuai dengan apa yang sudah diajarkan pada hari tersebut. Sementara anak-anak membuat tugas, saya akan pantau semula ke kelas 4, kemudian meminta agar anak-anak mengumpulkan tugas, dan pada akhir kegiatan meminta membuat evaluasi bersama anak-anak, yaitu seperti melihat bagaimana hasil pembelajaran mereka, sejauh mana pemahaman mereka terhadap pelajaran pada masa itu. Demikian juga untuk kelas 5. Dan memberikan penguatan kepada mereka, seterusnya menutup kegiatan dengan memberikan kata-kata motivasi sekali lagi dan memberi semangat kepada mereka. Demikian Pak, itu RPP untuk modul 221 yang sudah saya siapkan melalui, sebenarnya di video tapi kita boleh dengar. Terima kasih Pak.
Oke, jadi ini pakai PKR yang model mana? 221, Pak. 221, oke. Iya. Oke lah, sudah lumayan. Kemarin juga sudah saya tengok untuk videonya juga. Suaranya kuat gak, Pak? Sebab masa itu hujan. Tapi memang gambarnya kurang jelas ya, Bu ya? Iya, betul. Kawan-kawan cakap pun begitu. Jadi saya pun tidak ada yang tolong rakam. Jadi rakam diri sendiri. Nggak apa-apa, kan memang saat ini sendiri kan di Sarawak, kecuali kalau banyak kawan di CLC. Iya, tapi betul, Pak. Dengan CLC. Gak apa-apa, Iya. dengan keterbatasan begitu ya bisa maksimal. Maksudnya kalau disuruh menyelesaikan tugas ini, ya alhamdulillahnya sudah dikerjakan gitu. Iya, Pak. Terima kasih. Terus Bu, kendalanya ada kendalanya nggak? Iya, kendalanya sepanjang membuat video lah, Pak. Satu, cuaca di sini tidak baik, kemudian tempat saya hanya menggunakan ruang beranda di luar, tapi masalahnya bunyi bising, Pak. Jadi saya terkurung dalam bilik itu. Kalau saya menggunakan di tempat suami saya, nanti kapal terbang lagi bunyi. Itu kendala saya, Pak. Kalau yang macam buat tugas itu tidak ada, cuma situasi itu membuat rekaman itu sajalah. Kok ada kapal terbang? Maksudnya macam mana? Ya, Pak. Maksudnya bunyi suara kapal terbang maksudnya? Kalau saya minta tolong suami saya ambil rekaman, terpaksa saya harus ikut ke office-nya di airport. Oh, jadi gitu. Iya, jadi kalau kebetulan direkam bunyi kapal terbang itu ataupun bunyi itu pengumuman terganggu lagi, Pak. Jadi memang sekarang ini karena pandemi gini ya, kalau boleh Ibu dan Bapak Ibu sekalian itu beli tripod gitu kan. Jadi kalau ngerekam-rekam itu enak, karena memang saat ini kan pembelajaran online ya, dan ini salah satunya tugas-tugasnya kayak seperti ini. Jadi meskipun tidak ada yang mau bantu rekam kan punya tripod tuh Bu, yang untuk apa namanya? Ya biar ngerekam sendiri gitu loh. Iya, Pak. Pengalaman pertama, Pak. Selalu orang rekam, sekarang diri sendiri. Gak apa-apa. Oke, udah bagus. Silahkan dilanjutkan. Terima kasih. Saya kasih nilai ya. Ya, Pak. Terima kasih. Hilsi ya. Bapak Ibu kalau tidak bisa menampilkan, ya, share aja ke saya videonya, nanti saya lihat dulu, terus Bapak Ibu tinggal presentasi. Mungkin saya sudah bisa, Pak, dari Bu Nurlima yang bisa, oke, alhamdulillah. Oke, Bu Hilisia, terima kasih sudah tepat waktu untuk pengumpulan tugasnya dan luar biasa ya. Oke, lanjut Bu Alisa, sudah siap? Sama-sama, Pak. Ibu Nurlima, Pak, yang dia kata sudah boleh. Ijab Pak, Ibu. Assalamualaikum, Pak. Belum lagi. Gini, Pak, karena ini kan mengajar secara online, jadi saya menggunakan metode ceramah, Pak. Sedangkan kalau coba itu diputar macam boleh coba. Ini siapa yang share screen? Ibu Nurlima, Pak, yang share. Coba. Macam belum boleh. Sudah download tidak dapat nih. Sudah boleh? Belum. Klik 2 kali, nggak boleh. Aduh. Ulang lagi. Ulang lagi. Oke, kejap, Pak.
Atas Halisa saya bolehkah? Tidak boleh ya. Saya punya apa nih? Tidak boleh support dia bilang. Bu Alisa tidak dapat. Kalau saya Bu, Ibu Kau punya pun Bu Ibu tidak Hilisia dapat. Coba boleh kah? si Ibu Ilisya boleh kah itu? Coba Ibu Hilisia tolong Bu ditampilkan. Sudah download tapi tidak boleh tampil. Tidak boleh Saya support. pun tidak boleh. Ya, tidak boleh support. Jadi saya kirim Bu Ulisia lah kan Bu? Ya, ya. Kalau dokumen boleh, video tidak boleh. Yang boleh yang Ya. Gimana? pilih siapa? Ya, Bu Pak, Halisa masih pusing-pusing. masih pusing. Oh, Ya, silakan dijelaskan aja Bu Alisa. Bu Alisa. Oke Pak, tertutup rupanya mikrofon. Oke Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video yang saya buat itu adalah pembelajaran secara online tugas PKR model 221. Jadi di sini saya mengajar 2 kelas, yaitu kelas 2 IPA dengan tema 2, subtema 1, sifat dan wujud benda. Dan kelas 3 matematika, tema 2, subtema 2, yaitu sifat pertukaran perkalian. Pertama, dalam video tersebut saya pembukaan itu memberi salam dulu, kemudian bertanya kabar kepada anak-anak yang belajar secara daring, kemudian saya mengajak anak-anak bersama berdoa. Jadi kemudian saya menjelaskan tentang tujuan pembelajaran, yaitu di kelas 2 saya menjelaskan tujuan pembelajaran kita yaitu mengetahui dan memahami wujud dan sifat benda beserta contoh-contohnya. Dan di kelas 3 yaitu tujuan pembelajarannya itu menjelaskan sifat pertukaran perkalian, menjelaskan cara menghitung perkalian dengan soal cerita. Itu Pak. Kemudian setelah saya menjelaskan apa saja ke kelas 2 dulu, apa saja sifat-sifat dan wujud benda beserta contohnya, saya kemudian memberikan tugas, yaitu mencari tugasnya yaitu mengamati benda-benda yang ada di sekitar kita, sekitar kalian, kemudian berikan contoh 5 contoh benda padat, berikan 3 contoh benda cair, dan berikan contoh 2 benda gas. Nah, kemudian yang kelas 3, saya menjelaskan bagaimana penggunaan perkalian dalam soal cerita. Jadi, saya berikan contoh, yaitu berikan contoh dulu, kemudian saya memberikan tugas juga dalam soal cerita. Contoh tugasnya yaitu Beni memiliki 6 kandang ayam, dalam setiap kandang ayam ada 2 ekor ayam. Nah, berapakah jumlah ayam yang dimiliki oleh Beni? Jadi setelah saya menjelaskan, setelah saya menjelaskan dan sudah memberikan tugas, nah saya menyuruh anak-anak mengirim tugas tersebut ke grup WhatsApp. Nah, setelah itu sudah di pembelajaran inti, maka saya karena waktunya juga singkat di video, maka saya akhiri dengan sebelum menutup tuh berdoa sebelum selesai pembelajaran. Nah, setelah itu beri salam. Nah, itulah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini hanya asal membuat atau bisa disampaikan juga ke siswa, Bu? Saya sudah sampaikan, Pak. Sudah saya sharing. Terus, tanggapan siswa macam mana? Iya, Pak. Dia suka karena saya tampilkan macam tuh telur, terus tampil dia macam, Bu, begitu.
Macam benda-benda gas itu tiba-tiba muncul begitu di video gitu, Pak. Oke. Terus kendala apa dah? Tidak. Adalah murid yang kendala karena ada yang tidak dapat melihatkan karena tidak online gitu, Pak. Kalau yang lain-lain tidak ada, saya rasa oke saja, Pak. Oke, yang penting video sudah dikirim, kemudian RPP-nya sudah ada? Sudah, Pak, saya kirim ke Pak Anto. Oke, iya, oke, silakan. Oke, terima kasih Bu Alicia, luar biasa ya. Ini orang yang paling cak-cak ya, cepat. Kalau ngajarnya pun kelihatan cepat sekali. Iya, Pak, dia bilang anak-anak jangan laju, Bu. Iya, macam mau diburu apa gitu. Iya, Pak, sudah ini karakter saya, Pak. Aduh. Jangan-jangan makannya pun juga cepat. Nah lah, Pak. Disesuaikan lah, Pak. Jangan-jangan begitu. Biasanya seperti itu, Bu. Memang kalau orang yang kayak gitu, cepet gitu, semuanya serba cepat. Tapi ingat, ketelitian itu kurang biasanya. Iya, Pak. Iya, saya sadari, Pak. Oke, nggak apa-apa. Lanjut, Bu siapa? Bu Norimah. Kalau saya, Pak, bagaimana? So, video kan sudah terkirim dengan Bapak. Bu Bertinda, ya silakan Bu Bertinda. Iya, oke, baiklah. Ini tadi Bu Alisa ya, sekejap. Saya Oke, Pak. Kejap ya. Kejap Bu Bertin, kejap. Saya lupa. Oke, Pak, oke. Oke, silakan Bu. Ini siapa ini? Ibu Felicia. Oh, Ibu Bertin coba. Oke, baiklah. Terima kasih dengan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Oke, RPP yang saya buat ini dalam kelas rangkap yaitu model 221 yang kelas saya ambil yaitu kelas 1 dan kelas 2. Mana dalam mata pelajaran matematika dan IPA. Matematika untuk kelas 1 dan IPA untuk kelas 2. Oke, langsung ke dalam kegiatan pembelajarannya. Mana kegiatan awal itu saya mengucapkan salam dulu dan berdoa, tanya kabar dengan anak-anak dan menanyakan kehadiran bagaimana agar semuakah, dan juga langsung masuk ke dalam tujuan pembelajaran karena video kan jadi disingkat-singkat dan ini pun terlalu besar sudah saya rasa yang video saya buat ini. Jadi saya langsung masuk ke dalam kegiatan intinya yaitu di mana saya langsung menjelaskan tentang bagaimana cara penjumlahan untuk anak-anak dalam bilangan angka 1 sampai yang ke-20. Saya jelaskan di situ bagaimana cara-cara menjumlahkan angka 1 sampai 20 dan juga saya langsung pindah ke kelas 2, bukan kelas dalam kelasnya tapi dalam satu ruangannya, Pak. Oke, terus dalam kelas 2 itu saya menjelaskan tentang bagian-bagian tubuh haiwan maupun tubuh tumbuhan. Jadi sesudah saya menjelaskan di situ, saya terus masuk ke dalam latihan kepada anak-anak kelas 1 dengan dengan latihan soal kepada anak-anak, bagaimana mereka, apakah mereka bisa memahami pelajaran yang sudah saya terangkan atau pelajaran yang mereka sudah pelajari, dan juga saya terus berikan soalan kepada anak-anak kelas 2 tentang pembelajaran yang mereka sudah pelajari, soal-soal yang saya berikan kepada mereka, macam contohnya apakah ayam berkembang biak dengan cara apa, kucing, semuanya itu sudah saya jelaskan dan saya bagi soalan begitu, dan sesudah itu saya menutup pelajaran dan masuk dalam doa. Mungkin sampai situ sejak Pak saya punya RPP ini, dan Bapak bisa tengok sendirilah bagaimana saya punya video di dalam, dan kendala saya Pak, jujur Pak, saya sangat grogi kalau di depan kamera. Itulah kendala saya Pak sekarang ini. Terima kasih Pak. Oke, sekilas juga sudah saya lihat. Nggak usah grogi, toh juga di situ nggak ada yang melihat nanti kalau sudah jadi gitu kan.
Ngapain grogi, Bu? Yes, betul Bapak. Grogi sekali kalau depan kamera. Tulisan di whiteboard-nya juga macam kurang jelas ya? Iya, itu pun telepon anak tapi sudah oke sih. Terima kasih Pak. Tidak terlalu grogi juga, nggak kelihatan. Syukurlah. Sampai kata ataupun untuk video fullnya nanti kirim di email saya ya, biar tidak terpotong. Oke. Dan sebenarnya nih video juga sudah saya bagi dengan Pak Anto, tapi oleh karena mungkin belum selesai Pak Anto kasih perkecilkan, jadi saya kirim lewat telepon yang anak saya pakai lah ke Bapak itu. Nantilah Pak saya perkecilkan baru kirim ke email Bapak. Ke email saya aja nggak apa-apa. Iya Pak. Terima kasih ya Pak. Sekarang apa-apa mandiri aja, kasihan Pak Anto nanti menerima banyak tugas mahasiswa. Nanti langsung aja ke saya lah yang video ini biar nggak terlalu besar juga. Nanti laptopnya Pak Anto tiba-tiba hang gara-gara kelebihan banyak video-video, bahaya nih. Itulah sebab masalahnya Pak, saya punya laptop ini tuh kenapa sudah saya coba sama Pak Anto. Di rumahnya sudah kami coba untuk buat itu video diperkecilkan, tapi tidak tahu kenapa saya punya laptop ini, saya punya suara di dalam robot. Jadi itulah saya minta tolong dengan Pak Anto untuk bagaimana perkecilkan itu saya punya video itu. Terima kasih Pak. Oke. Tidak apa Bu. Asalkan Pak Asianto mau, nggak apa-apa. Iyalah Pak, harap dia mau lah Pak. Ini Bu. Oke Pak, terima kasih banyak ya Pak. Kejap ya, saya nilai dulu Bu Bertin. Iya Pak. Selanjutnya siapa? Saya Pak. Bu Felicia. Oke, silakan Bu Felicia. Baik, selamat pagi untuk Nova selaku tutor dan juga semua kawan-kawan mahasiswa. Dan untuk video sudah dipaparkan itu, saya malu pula. Malu saya nampak video sendiri. Jadi itu model saya gunakan 221, yang mana ada 2 kelas. Lagi mata pelajarannya 1, matematika, dan juga ada lagi satu ruangan. Jadi untuk permulaan ada kegiatan awal, inti, dan juga penutup. Jadi untuk mula-mula itu saya memberitahu kepada anak-anak, kemudian DRS pelajaran lalu, tapi secara detail tapi ya. Jadi pembelajaran yang saya ambil itu di kelas 1 tema 4, di kelas 2 itu juga tema 4, subtema 1, dua-duanya tema 1. Untuk kelas 1 pelajaran 3 itu tema keluargaku, dan untuk kelas 2 pelajaran 1 yaitu hidup bersih dan sehat. Jadi untuk kegiatan inti pula, di situ saya memperkenalkan tentang bangun datar yang ada berbagai-bagai kepada kelas 1. Dan juga untuk kelas 2 saya memperkenalkan ada banyak bangun datar, ruas bergaris, selain daripada yang ada di kelas 1. Jadi di dalam video saya juga menerangkan kepada anak-anak bahwa di dalam bentuk-bentuk yang ada ataupun bangun datar yang ada, itu juga ada dapat dilihat di sekitar yang ada di sekitar anak-anak lah, seperti yang ada di rumah, yang ada mobil, kemudian bangunan-bangunan, alat-alat yang ada di dapur, ataupun alat-alat mainan lah. Jadi itu saya terangkan kepada anak-anak kelas 1. Kemudian di kelas 2 pula juga sama juga memberi penerangan yang sama, cuma di kelas 2 itu tidak ada lingkaran karena dalam pelajaran kelas 2 itu di situ dinyatakan tentang pembelajaran ruas bergaris. Jadi untuk 2 kelas ini, untuk bahagian penutup saya memberi tugas kepada anak yang sudah saya berikan lah, yang sudah saya ajarkan seperti mana. Dan yang kedua pula nanti sekejap.
untuk kelas 1. Kemudian untuk tugas kelas 2 pula, saya minta anak kelas 2 untuk membuat kerajinan tangan yang mana ia menggabungkan beberapa bangun datar yang membentuk satu hasil kerajinan tangan mereka. Jadi untuk penutupnya itu saya meminta walaupun ini sampai sini saja. Saya tidak dengar suara. Kenapa saya sudah selesai? Ada suara A juga? Ada. Cikgu. Jelas, Jelas. Hilang sekejap tadi. No networking dia cakap. Nova, saya sudah selesai. Pak Nova bilang laptopnya ada error, Bu. Disuruh lanjut saja. Oh, jadi Lanjut saja. Lanjut apa saya mau lanjut? Saya lah Bu Ilisia. Oh, lanjut saja dibilang. Oke, terima kasih lah. Oke, next. Boleh. Kejapat. Keluar. Nampak? Belum. Oke, dah. Ya, lain saya rasa tidak oke, oh. Nampak sudah, tapi tiada suara. Saya rasa lain beda. Ya, semua Saya Nampak. Jadi saya teruskan anunya presentasinya, RPP-nya. kalau ada video tidak pakai RPP. Oh, ada Bu, tapi Kamu dengar di situ. suaranya tiada, Bu. Iya. Apa? Saya adalah. Saya jelaskanlah dia punya anu ini kan? Ya, stop. Oke, assalamualaikum dan selamat pagi. Di sini saya membuat kelas rangkap model 221. Saya mengambil di kelas 3 dan 4. Dalam tematik di kelas 4 itu saya mengambil judul mata pelajaran IPS yaitu uang, dan di kelas 3 itu matematika dalam mata pelajaran pecahan. Jadi mula-mula saya buat itu saya melakukan kegiatan awal seperti yang selalu saya buat itu mengucap salam, melakukan absensi, membaca doa sebelum pelajaran dimulai, mempersiapkan materi ajar dan alat peraga, mengkondisikan siswa, memperingatkan cara-cara duduk yang baik, memberi pengarahan atau orientasi siswa kelas 3 dan 4, dan saya menginformasikan materi yang akan saya ajarkan. Selepas itu saya menyiapkan alat atau
saya menyuruh siswa menyiapkan alat atau bahan pelajaran. Contohnya, saya meminjam uang rupiah. Uang rupiah saya punya guru bina. Sebab di sini Malaysia, saya ingin memperkenalkan uang rupiah kepada siswa dan saya pun belum juga mengenal betul uang rupiah sebab saya lama sudah di Malaysia. Dan seterusnya itu saya menjelaskan pengertian materi uang dan cara-cara pengelolaannya di kelas 3 dan di kelas 4 pula saya menyuruh dorang menggunakan uang itu alat peraga yaitu uang. Dan juga saya menyuruh siswa lah antara kelas 3 dan kelas 4 untuk menggambarkan uang dan menunjukkan uang apa ini dan uang apa ini. Saya memperkenalkan dulu itu uang ada 2 jenis yaitu kertas dan logam dan saya memanggil siswa kelas 3 dan 4 menunjukkan mana uang kertas dan mana uang logam. Dan selepas itu saya memberi tugas kepada kelas 3 mengurutkan pecahan menggunakan uang yaitu dari terbesar hingga terkecil. Dan saya memberikan kesempatan juga kepada kelas 4 ataupun dan 3 bertanya bagaimana. Dan saya memberi tugas masing-masing dan selepas itu, selepas saya memberikan latihan, saya koreksi dan sebelum habis saya punya pelajaran, saya suruh juga membagi latihan untuk mereka buat di rumah. Itu saja Pak dari penerangan yang saya tadi. Terima kasih Pak. Videonya sudah dikirim ke saya ya? Bu Erna? Halo Bu Erna? Bu Erna? Ini dengar suara saya nggak ya? Dengar Pak. Dengar Pak, dengar. Dengar Pak, dengar Pak. Dengar Pak. Saya nanti saya kirim Pak. Kenapa belum? Ke email Bapak. Saya ingatkan ke WhatsApp Pak. Oh, ini baru Siko 1 yang Ibu kirim. Halo. Iya, belum ini ya baru 1 Pak. Ini yang nanti saya kirim Pak, yang sekarang saya presentasikan Pak. Saya lupa semalam Pak. Kalau belum kirim video PKR tak payah presentasi ya. Oh, saya ingat. Kan saya sudah buat, saya ingatkan boleh Pak. Sudah buat tapi belum dikirim ke saya ya. Gimana saya lihat? Oh, ya lah Pak, nanti saya kirim ke email lah. Sebentar. Oke, habis Bu Felicia tadi siapa? Bu Erna, Pak. Bu Erna, Pak. Bu Erna ya? Iya. Siapa lagi? Saya Pak. Oke, saya Pak. Siapa? Justina. Justina sudah kirim video ke saya? Sudah, dari itu hari lagi Pak. Oh iya kan? Bolehkah begini ya? Nampakkah kalau begini? Ini video kapan nih Bu Christina? Ada itu di Pak. Di Telegram. Bapak respon juga, dia bilang oke. Di Telegram? Iya. Saya bilang sebab terpotong-potong kalau saya kirim di WhatsApp Pak. Saya bilang saya kirim di Telegram Pak. Bapak anu juga. Oke. Oke. Yuk, lanjut. Ini bisa dibuka ya?
Kalau begitu boleh kan nampak Pak? Itu tadi kenapa nggak dihilangkan lagi? Apa itu? Kalau begitu habis sambil ini. Saya share sambil rekam. Saya ingat saya mau rekam di Oke lah, saya coba. Coba baru mau coba ini. Mana tahu boleh Pak. Pagi anak-anak. Oh bisa? Hari ini. Kabarnya yang nggak ada. Semua sehat. Ya syukur. Semua dalam keadaan sehat-sehatnya. Nah hari ini kelas 3 dan kelas 4 digabung karena hari ini guru kelas 3 berhalangan, jadi cikgu akan gabung satu ruangan dengan kelas 4 ya. Oke, anak-anak. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita awali dengan doa ya. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, baiklah, siapa yang tidak hadir hari ini? Kelas 4? Wah, semua bangku terisi. Berarti semua hadir ya. Syukur. Oke, kelas 3. Ada temannya yang tidak hadir? Oh, semua hadir. Syukur. Oke, baiklah anak-anak yang baik, yang pintar. Kita akan memulai pelajaran kita untuk materi di kelas 3. Di tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Terus subtema 1 dan pembelajaran 1. Nah, anak-anak, Tuhan menciptakan beragam jenis tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Di antaranya tumbuhan itu sebagai apa? Ya, peralatan rumah. Pintar. Apa lagi? Sebagai bahan pakaian. Ya, betul. Tumbuhan dapat dibuat sebagai pakaian. Alat pakaian. Nah, apa lagi? Pewarna alami. Ya, betul. Dan juga untuk kesehatan manusia. Nah, baiklah. Kita buka buku kita di halaman 2 pembelajaran 1. Nah, di situ ada bacaan. Ada sebuah dongeng. Kamu ingin tahu isinya? Nah, silakan dibaca ya. Oke, silakan dibaca dulu. Cikgu akan teruskan di kelas 4 dulu. Oke, baiklah anak-anak kelas 4. Perhatikannya, materi kita hari ini di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, pembelajaran 1. Nah, peduli terhadap makhluk hidup. Nah, anak-anak, di sekitar kita ini, lingkungan kita sangat banyak makhluk hidup dan tumbuhan. Nah, di materi kita pada hari ini, kita akan belajar satu tumbuhan tentang padi. Nah, coba dibuka di halaman 1 ya. Pembelajaran 1, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Nah, silakan dibaca bacaan di situ. Pahami isinya dengan baik ya. Oke, silakan diteruskan. Oke, anak-anak kelas 2 sudah selesai baca. Nah, silakan diteruskan menjawab soalan yang ada di halaman 4 ya. Kelas 4 sudah selesai baca. Teruskan di halaman berikutnya ya, di
dibaca tadi dan pahami, bacaannya ada di depan, teruskan, jawab pertanyaan yang ada di sebelahnya ya. Oke, sudah selesai? Oke, baiklah anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Dan sebelum kita menutupnya, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke? Sampai jumpa. Ini ngajarnya teriak-teriak, ini siswanya kabur nih nanti. Bu Kristina. Terus mau kuat, Pak, sebab banyak murid di dalam kelas. Giler Pak Mace. Itu ngajar terus itu 30 menit begitu terus kayaknya langsung pingsan deh. Enggak juga, sebab simulasi saja ini Pak. Kalau yang betul-betul ada juga santainya, apalagi kalau terlampau bising sudah anak-anak ya. Peduli dia. Oke, silakan dipresentasikan. Oke. Kasih stop dulu. Oke, baiklah. Saya akan memaparkan rencana pembelajaran kelas rangkap dengan model 221, 2 tingkat kelas yang berbeda, 2 mata pelajaran, 1 ruangan kelas yang sama. Kelas yang saya gabungkan yaitu kelas 3 dan 4 dan di ruangan kelas 4. Oke. Materi pembelajaran pada kelas 3 pada tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan bagi kehidupan manusia. Terus subtema 1 manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, pembelajaran 1 muatan mata pelajaran IPA. Tujuan pembelajaran untuk kelas 3 yaitu dengan memperhatikan tanda baca, siswa dapat membaca dongeng dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Terus untuk kompetensi dasar, untuk pengetahuan, menguraikan pesan dalam dongeng yang disajikan secara lisan, tulis, dan visual dengan tujuan untuk kesenangan. Terus untuk keterampilan, memeragakan pesan dalam dongeng sehingga bentuk ungkapan dari penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif. Terus untuk materi pembelajaran kelas 4, pada tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran 1, muatan mata pelajaran IPA. Nah, tujuan pembelajaran pada kelas 4 yaitu siswa mampu mengidentifikasi masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. Terus untuk kompetensi dasar untuk pengetahuan atau ketiga, menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya untuk keterampilan. Terus untuk keempat, melakukan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di lingkungan. Nah, di sini media dan sumber belajar yang saya gunakan untuk kelas 4 dan kelas 3 sama saja, yaitu spidol papan tulis dan sumber belajar yaitu buku pedoman guru tema 3 kelas 4 dan buku siswa kelas 4 buku tematik terpadu kurikulum 2013. Jadi metode pembelajarannya yaitu diskusi, penugasan, latihan, tanya jawab, dan ceramah. Nah, pada kegiatan pembelajaran pada tahap pembelajaran bagian pendahuluan kelas 4 dan kelas 3 saya kasih sama saja, yaitu pertama mengucapkan salam, berdoa, absensi, apresiasi, memotivasi siswa, dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Pembelajaran inti, di situ siswa diminta untuk membuka buku tema 3 dan membaca bacaan tentang tanaman padi pada kelas 4. Begitupun di kelas 3, siswa membaca teks secara bergantian, secara lantang.
Selanjutnya, pada kegiatan penutup, guru memberikan tes tertulis dan membahas hasil tes. Terus begitu juga dengan kelas 3, guru memberikan tes tertulis. Terus masuk bagian penutup, saya kasih sama-sama juga. Saya tutup secara bersamaan kelas 3 dan kelas 4, yaitu berdoa dipimpin oleh salah satu siswa. Sekian dan terima kasih. Wah, lengkap ya, luar biasa. Oke, Bu Kristina, kendalanya apa Bu Kristina? Kendalanya ya begitulah, memang banyak tugas yang numpuk, mengajar online, dampingi anak-anak fresh lagi. Begitulah, sampai videonya pun tengah malam baru diambil. Oke. Yang penting selesai ya, meskipun kayak gitu yang penting selesai. Kapanpun dibuatnya, yang jelas saya tidak mau tahu prosesnya, yang jelas kan hasilnya. Oke Pak, terima kasih pengertiannya. Oke. Lagi? Izin Pak Nova. Bukan, sebentar, saya mau tanya Pak Nova. Kalau yang video sudah di-share itu kan Pak, kami hanya perlu jelaskan RPP-nya saja kah atau bagaimana Pak? Sebab kendala mungkin dalam untuk sharing sharing videonya Pak. Iya, yang penting sudah kirim ke saya, kemudian kalau memang nggak bisa di-share screen, nanti biar saya yang tengok, Ibu yang menjelaskan aja, biar saya menilainya enak gitu. Oke, Bu Nonimah. Oke, siap Pak. Oke Pak. Silakan Bu, bisa share kah? Oke, Ibu Felicia tolong share dulu. Itu video saya. Lalu ya andalan, kayaknya pas pada saat TTM itu pernah ya Ibu ini pakai Globo juga kan? Iya. Iya kan? Iya, tapi sudah diubah lagi, ditambah baik lagi. Iya betul. Dulu udah bagus, tapi ini macam dikasih banyak beberapa tambahan lagi deh. Bagaimana mau pembentangan nih Pak? Video dulu kan? Iya. Oke. Tidak ada suara. Kayak tadi loh Bu Kristina, bagusnya dilewatkan speaker di kan bagus tuh. Oh. Ya Pak. Dibuat daripada bahan-bahan penyusunnya dari kayu. Videonya nggak ditampilin Bu. Nah, begini. Plastik dan kaca. Ban mobil Bapak Udin ini dibuat daripada karet. Bola Benny dibuat daripada karet. Botol minyak masak di rumah Rani ini dibuat daripada plastik. Sudu makan di rumah Udin dibuat daripada logam. Dan kursi di rumah Benny ini dibuat daripada kayu. Buku Benny dibuat daripada kertas. Siswa sekalian, semua benda ini kita gunakan di rumah. Tetapi setelah rusak dan sudah lama, kita akan membuangnya menjadi sampah. Tahukah siswa sekalian, sampah itu tidak baik kalau kita tidak urus dengan baik. Nah,
memulihkan. Kita akan memulih. Semua orang tidak lagi membuang sampah sesuka hati. Bila sudah Ben, jangan bising Ben. akan berlaku dengan bumi kita. Ya, bila sudah kita membuang sampah di tempat yang betul, maka bumi kita akan kembali jadi bersih. Nah, tapi kalau kita tidak membuang sampah yang betul, kita akan menjadi kotor semula. Lautan tidak akan menjadi biru lagi, tetapi ataupun rusak. Nah, hidupan tidak akan hidup dengan baik. Nah, maka kalau kita mengolah sampah kita dengan baik, kita akan menjadi bersih. Nah, siswa sekalian, jangan membuang sampah di laut, di sungai, di halaman rumah sekalian, atau di mana-mana saja, karena sangat merugikan kita semua. Oke Pak, itu saja videonya, singkat. Oke Bu, silakan dipresentasikan. Oke. Alamak. RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran kelas rangkap saya menggunakan model 221. Jadi saya mengambil tema 3 kelas 3, tema 3 kelas 4 di tema 3 juga, yaitu aneka benda di sekitarku. Oke, standar kompetensi dia ada di situ. Menerima, menjalankan, menghargai ajaran agama yang dianuti, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, memahami pengetahuan fakultal, konseptual, mega konektif juga ada, menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, dan kolaboratif, dan komunikatif. Kompetensi dasar yang saya masukkan di dalam RPP kelas 3 itu di dalam mata pelajaran PPKN, bahasa Indonesia, dan juga matematika. Karena ada tematik, indikatornya ialah sikap, disiplin, dan tanggung jawab dengan aktivitas pemanfaatan 3R, reuse, reduce, dan recycle. Keterampilan dia mengomunikasikan hasil, menyimpulkan, menceritakan kembali sebuah informasi dalam bentuk tertulis, pengetahuan, memahami kata-kata atau istilah khusus yang terkait dengan materi. Jadi itu pengetahuan lah. Tujuan pembelajaran kelas 3 dan kelas 4 sama saja. Setelah mengamati gambar, siswa mampu menjelaskan dampak dari melalaikan kewajiban menjaga lingkungan dengan terperinci. Kedua, setelah melakukan pengamatan, siswa mampu menyajikan laporan kesadaran masyarakat menjaga lingkungan di tempat tinggalnya dengan runtut. Ketiga, setelah menulis laporan, siswa mampu memberikan pendapat terhadap laporan yang ditulis oleh teman dengan terperinci. Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu memperbaiki tulisan pada laporan menggunakan kalimat efektif dan sistematik. Kelima, setelah bereksplorasi, siswa mampu menjelaskan cara melakukan penaksiran operasi present dan yang dengan benar. Setelah bereksplorasi, siswa mampu menyelesaikan masalah yang terkait dengan penaksiran operasi present dan dengan benar. Mata pelajaran kelas 3 dan kelas 4, saya ambil konsep perubahan wujud benda. Kemudian kedua, hak dan kewajiban. Dan ketiga, kombinasi gerak dasar manipulatif. Jadi kelas 4 pula kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tulisan. Dan hak dan kewajiban, pecahan dan desimal. Jadi materi dia yang difokuskan ialah konsep wujud benda. Metode pembelajaran yang saya terapkan di dalam RPP ini ialah metode demonstrasi, informasi, ceramah, tanya jawab,
pelatihan dan penugasan kelompok. Jadi yang media dan sumber belajar saya guna flashcard picture dan kedua globe ajaib. Oke, yang ke penilaian dia, jenis penilaian yang saya mau buat di dalam RPP ini yaitu anak-anak kelas 3 dan 4 sikap, dan juga saya gunakan bentuk tes dia objektif dan subjektif. Penilaian dia proses dan hasil. Oke, kegiatan pembelajaran pada awal itu saya mengucapkan salam, melakukan absensi, membaca doa sebelum pelajaran dimulai, mempersiapkan materi ajar dan alat peraga, mengkoordinasikan siswa, dan memberi pengarahan dan orientasi siswa kelas 3 dan 4, kemudian menginformasi materi yang akan diajarkan. Nah, itu kegiatan awal lah 10 menit. Kemudian kegiatan inti, siswa mengamati gambar-gambar yang ada di buku siswa dulu. Secara individu, siswa menjawab pertanyaan berdasarkan media globe flashcard picture dengan menjawab pertanyaan. Oke, jadi kemudian dalam kegiatan inti, siswa menukarkan jawaban dengan temannya. Siswa memberi pendapat dan masukan atas pekerjaan. Oke, lepas itu guru membahas pertanyaan tersebut menggunakan media globe ajaib. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk memberikan pendapat. Siswa menulis kesimpulan. Ini kalau bukan daring lah, kalau bukan online. Apa dampak dari lepas itu guru menguatkan bahwa ketika manusia bersikap tidak bijak terhadap lingkungan akan rusak. Kerusakan lingkungan membawa dampak buruk kepada kita semua. Jadi itu dijelaskan dalam pembelajaran lah. Jadi kegiatan penutup untuk seterusnya siswa tugas untuk siswa yaitu membuat laporan tentang kesadaran masyarakat di lingkungan dalam menjaga lingkungan. Oke, kelas 3 diberi kata, kemudian membuat kalimat. Kelas 4 membuat kalimat dalam bentuk paragraf. Itu salah satu activity yang diberikan kepada siswa dalam kelas rangkap ini. Jadi terusnya kegiatan penutup diakhiri siswa sesi ini guru menyampaikan bahwa memberi penguatan lah tentang materi dan memberi latihan pada siswa kelas 3 untuk dikerjakan di rumah kalau sudah siap kelas, dan kelas 4 juga untuk dikerjakan di rumah. Jadi sudah penutup, berdoa dan pulang. Itu saja. Selesai, Pak. Halo. Oke Bu, untuk membuat seperti itu, bahan seperti itu berapa hari? Kalau bahan seperti itu mungkin 1 hari sudah cukup. 2 jam lah. Bagus sih, kreatif. Karena gambar-gambar boleh diambil di buku, fotokopi, kemudian gunting-gunting. Ada plastik, kita guna, lekat, nah itu saja. Oh, alah. Semua benda yang sudah terpakai ataupun yang tidak digunakan lagi lah, itu plastik-plastik. Atau ada Boldy Journey yang tidak digunakan lagi, boleh guna. Oke, Bu, terima kasih ya Bu ya. Oke, makasih Pak. Oke, siapa lagi? Saya Pak Maria. Oke, Maria silakan. Sudah dikirim ke saya juga kan? Kalau mau ditampilkan boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa. Kendala Pak, sebenarnya nggak pandai macam mana mau kirim. Oke lah. Oke. Saya dalam model ini saya mengambil kelas rangkap model 221, di mana saya merangkap kelas 2 dan kelas 3 dalam tema 2, subtema 1 masing-masing di subtema 1, yaitu di kelas 2 bermain di lingkungan rumah, subtemanya ialah di tema 2 yaitu bermain di lingkungan dan subtemanya adalah bermain di lingkungan rumah untuk kelas 2, sedangkan di kelas 3 adalah menyayangi tumbuhan dan hewan, dan subtemanya adalah manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Di sini kompetensinya adalah menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutinya,
memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Sedangkan yang untuk kelas 3 pula adalah sama juga, cuma dia bukan setakat sampai di tetangga, dia serta cinta kepada tanah air. Yang ketiga adalah memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, yaitu mendengar, melihat, dan membaca, dan bertanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan di tempat bermain. Sama juga pun lebih kurang juga intinya tuh. Yang keempat adalah menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan perilaku anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Sedangkan di kelas 3 pula adalah menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis. Dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Di kompetensi di KD-nya pula saya menerapkan mata pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, PJOK, dan SBDP. Tujuan pembelajarannya adalah di kelas 2, dengan bimbingan guru, siswa dapat membedakan panjang pendek nada pada lagu anak menggunakan simbol dengan benar. Dengan bimbingan guru, siswa dapat menyanyikan lagu, dengan mendengarkan guru membaca teks bermain perahu kertas, siswa dapat menyebutkan isi teks pendek yang dibacakan dengan tepat. Dengan menggunakan teks bermain perahu kertas, siswa dapat membaca kembali teks pendek yang berkaitan dengan keragaman benda dengan lafal dan intonasi yang tepat. Dengan mengamati contoh dan bimbingan guru, siswa dapat menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan perkalian dengan benar. Dengan berdiskusi, siswa dapat menyatakan perkalian dua bilangan sebagai penjumlahan berulang dengan benar. Dan yang terakhir adalah dengan bimbingan guru, siswa dapat menghitung hasil kali dua bilangan dengan hasil bilangan caca sampai 100 dengan tepat. Manakala di kelas 3 pula, dengan memperhatikan tanda baca, siswa dapat membaca dongeng dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Dengan menjawab pertanyaan, siswa dapat mengidentifikasi informasi isi dongeng yang didengar dengan tepat. Dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat menemukan sifat pertukaran pada penjumlahan dengan tepat. Dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan untuk menyelesaikan masalah dengan tepat. Dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana dengan bernyanyi dengan tepat. Dan terakhir adalah dengan kegiatan bersama-sama, siswa dapat memeragakan pola irama sederhana pada lagu cemara dengan tepat. Di sini saya menggunakan media dan alat pembelajaran pada kelas 2, yaitu gambar Beni dan Tiur sedang bermain perahu kertas, teks lagu berdayung, dan teks bermain perahu kertas. Manakala di kelas 3 pula, saya menggunakan teks dongeng yang pohon apel yang tulus serta teks lagu cemara. Pada kegiatan belajarnya pula di kelas 2 dan kelas 3, pada awal pembelajaran, saya menyapa anak-anak seperti biasa rutinnya, menanyakan kabar, mengecek kehadiran siswa, dan melakukan beberapa jenis ice breaking, memecahkan keheningan anak-anak tersebut. Manakala di kegiatan inti pula, sambil menjelaskan materi pada anak-anak kelas 2, saya menyuruh anak-anak kelas 3 untuk membacakan teks pohon apel. Setelah itu, apabila anak-anak di kelas 2 mengerjakan selesai mendengarkan penjelasan saya dan terdapat beberapa tugas yang saya berikan, saya lanjut kepada anak-anak di kelas 3 dan kami akhiri pembelajaran tersebut dengan menutup doa sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing. Tapi Pak, dalam video tuh saya tiada selitkan semua yang saya jelaskan sebab mengingat panjangnya durasi video itu kan Pak, jadi itu saja yang saya dapat tuangkan ke dalam video dan yang dari RPP saya nih Pak. Sekian, terima kasih. Apa materinya tadi, mendongeng ya? Materi apa Pak?
Apa tadi mendongeng? Mendongeng, cerita dongeng tuh Pak, cerita dongeng tentang pohon apel yang tulus tuh Pak di Subtema 2 kelas 3 punya. Oke. Kemudian medianya tadi bagaimana membuatnya? Medianya itu sebab kita di dalam video itu saya buat media, saya tampilkan, tapi yang kan sekarang online hanya menggunakan paparan saja Pak. Oh, oke. Oke lah, bagus. Bu Maria ya? Bu Maria, oke. Oke, makasih Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Saya Pak. Siapa? Halo. Pak Nova. Ya, siapa? Bu Nur Asyah, Pak. Ya Bu, silakan. Iya, tadi sudah dikirim juga kan videonya? Iya. Ya, baiklah. Untuk video yang saya buat, RPP yang saya buat itu adalah model 221. Nah, di sini saya mengambil kelas 2 dan kelas 3. Untuk kelas 2-nya itu tema 1, subtema 1 dan pembelajaran 1 itu membahas tentang ungkapan. Itu masuk dalam bahasa Indonesia. Kemudian untuk kelas 3-nya itu tema 1 juga subtema 1 dan pembelajaran 1 itu juga itu masuk dalam IPA. Pembahasannya adalah ciri-ciri makhluk hidup. Tujuan pembelajarannya untuk kelas 2 adalah dengan diberikan teks cerita tentang hidup rukun yang mengandung ungkapan, siswa dapat menyebutkan ungkapan yang terdapat pada teks cerita tersebut dengan tepat. Kemudian dengan diberikan teks percakapan tentang hidup rukun yang mengandung ungkapan, siswa dapat mengucapkan ungkapan yang terdapat pada teks percakapan tersebut dengan tepat. Kemudian untuk kelas 3, tujuan pembelajarannya adalah setelah mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan minimal 4 ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Kemudian setelah kegiatan membandingkan gambar, siswa dapat menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Untuk kegiatan pembelajarannya di pendahuluan itu diawali dengan doa, kemudian itu di videonya diawali dengan doa sebenarnya, tapi di RPP-nya itu saya selipkan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian untuk di kegiatan inti yang untuk kelas 2 itu siswa mengamati teks yang ada pada buku. Kemudian siswa disuruh mencari ungkapan yang ada di dalam teks. Kemudian siswa menyebutkan ungkapan yang terdapat pada teks. Kemudian siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai arti ungkapan yang terdapat pada teks. Kemudian siswa menyebutkan ungkapan dan arti ungkapan yang terdapat pada teks. Kemudian siswa membaca kalimat yang terdapat pada teks percakapan. Nah, setelah itu di kelas 2 saya kasih tugas untuk menulis 5 ungkapan yang mereka ketahui beserta artinya. Kemudian untuk yang kelas 3 itu pertama yang dilakukan adalah siswa mengamati gambar yang ada pada buku. Kemudian siswa mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan gambar. Kemudian siswa berdiskusi dan menjawab pertanyaan yang disampaikan guru mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian siswa menuliskan ciri-ciri nyamuk dan ikan yang ada pada gambar. Kemudian guru menjelaskan apa saja yang merupakan ciri-ciri makhluk hidup. Untuk kegiatan penutupnya sama berdoa dan menyimpulkan hasil belajarnya. Untuk sumber dan media pembelajaran itu saya menggunakan buku teks Hidup Rukun kelas 2, kemudian untuk yang kelas 3 juga buku teks tematik Hidup Rukun Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup kelas 3. Mungkin itu saja Pak dari saya. Medianya tadi apa Bu? Buku teks Pak, pakai buku teks dan pemaparan saja. Itu aja. Karena bahasa Indonesia kan sama ciri-ciri makhluk hidup. Untuk pembelajarannya sendiri di sekolah sebenarnya itu kontekstual Pak. Jadi anak-anak kan ciri-ciri makhluk hidup, anak-anak langsung ke lapangan gitu Pak.
Seharusnya bagus nih buat video yang memang memperkenalkan videonya Ibu, memperkenalkan ke lapangan tentang ini, ciri-ciri tumbuhan, dikenalkan gitu. Iya Pak, tapi karena durasinya kan hanya 5 menit Pak, jadi saya hanya pemaparan saja di situ Pak. Jadi kalau kayak gini kan kayak bosan nanti anaknya. Jadi kalau sudah ini namanya tumbuhan begini, ciri-cirinya apa, tapi paparkan. Contohnya seperti ini, anak-anak bisa mencarinya di lingkungan, gitu kan. Jadi anak-anak semangat Iya gitu. Pak. Iya yang kelas 3 itu saya kasih tugas untuk ke lingkungan sekitar untuk mencari 5 jenis makhluk hidup, kemudian untuk menyebutkan ciri-cirinya, seperti itu Pak. Oke. Tapi maksudnya gini, di dalam video itu Ibu itu tidak hanya Oh iya. jadi kurang menarik gitu loh. Hanya siap. kayak ceramah aja. Iya, siap. Ya kan, kayak ceramah aja gitu kan? Iya Pak. Jadi tidak ada Karena media. itu terkendala karena hanya buat sendiri kan Pak. Jadi Tapi kan sebenarnya bisa Ibu kan cari tanaman yang di depan rumah Ibu atau mana di situ, terus kemudian nanti iya. videokan gitu atau ngevlog gitu kan sebenarnya bagus gitu loh. Ngevlog ya Pak. Mm. Iya, siap. Kayak ya gitulah. Oke lah, masukkan aja itu ya. Ya, metodenya ceramah saja itu kan Pak. Kan kurang menarik. Ya, makanya saya bingung mau cari metode apa. Sementara saya sendiri kan agak bingung gitu gimana mau anunya. Jadi ceramah saya kemarin. Sebenarnya kayak itu buka menggunakan media aja, bukan metode yaitu tadi media yang memang benar-benar real. Ini loh tumbuhan ini loh. Iya. Contohnya ciri-cirinya satu daunnya begini ya, terus kan bedanya begini. Nah, kayak gitu kan anak-anak paham. Oh, siap Pak. Ya. Baik Pak. Ya siap Pak. Kasih Pak. Lanjut, ada lagi. Ada lagi, Bapak Ibu? Baru 9 orang. Kalau nggak ada, ditutup ya. Nggak ada ya? Oke. Jadi sudah nggak ada ya, 9 orang aja. Saya harap ini pasti saya akan kasih nilai plus untuk yang hari ini. Bisa tampil, kemudian yang belum silakan dimaksimalkan. Saya harap tidak ada kendala lagi, minggu depan harus ditampilkan benar-benar video, kemudian dipaparkan apa hasilnya. Kalau hari ini saya maklumi yang memang yang penting sudah mengirim tugas ke saya, tapi yang minggu depan tolong mohon ditampilkan full di dalam presentasinya, videonya. Terus masukan-masukan tadi yang seperti yang ke Bu Narasia dan lain-lainnya, maksimalkan memang media atau metode yang mau digunakan sehingga anak-anak itu tertarik dengan apa yang Bapak Ibu ajarkan gitu. Oke, itu saja sih. Ada yang ditanyakan? Oke Pak. Yuk. Itu UAS-nya bagaimana itu Pak? UAS itu yang seperti saya kirim di itu home text, take home apa home text itu ya. Tapi juknisnya nanti menyusul, aku juga belum mempelajari juknisnya kan belum dikirim sama UT. Oh, jadi kemungkinan bentuk soalannya itu mungkin dalam bentuk esai kah atau Google Form? Ya, pokoknya ditunggu aja lah. Aku juga belum dikirim nih sama Bu Eti. Saya mintakan nanti kalau memang sudah ada juknis. Tapi memang saya di diemailkan ke saya, tapi ternyata nggak ada juknisnya. Ditunggu aja ya. Ya. Oke Pak. Oke, ada lagi? Kayaknya itu hampir sama dengan teman-teman yang suwo kemarin kayaknya ya. Di rumah masing-masing ya kan? Kalau terang udah Maris Ya kan? itu hari Pak.
ada dua bentuk soalan dibagi. Ada yang macam ujian online itu hari yang suruh terus diawasi kan. Tapi Iya. ada juga yang dibagi soalan esai itu. Iya, itu pokoknya yang home take home atau home take. Ya itu pokoknya itu yang tidak di SIKK yang di rumah. Oh. Jadi Harap-harap lah yang tidak di ujian itu kan, yang tidak dipantau. Pak, kalau ikut show dulu yang saya ikut itu kita pakai handphone sama laptop. Sedangkan laptop dia punya soal di laptop. Jadi ini telepon kita di depan kita ini telepon. Jadi goyang sedikit pun dipantau. Iya memang dipantau. Jadi apa namanya? Itu nanti didaftar kayak kalau di Subuh kemarin kan didaftarkan IP dari masing-masing laptop kan Bu ya, Bu Damaris? Iya, begitu Pak. Pasal itu kan saya begitu. Jadi saya belum lagi boleh masuk. Saya minta tolong sama Pak Anto. Pak, tolong kasih masukan saya. Jadi ditanya dengan saya, siapa itu? Jadi saya bilang bukan Pak, pasal saya punya handphone jatuh. Jadi macam mana caranya supaya saya pun Pak. Jadi dibilang tidak boleh. Langsung ditulis begitu. Pemantauannya lewat apa, Bu? Lewat telepon, Pak. Maksudnya WhatsApp atau apa? Ada linknya kan, Pak? Oh, kayak ini ya. Teams apa Zoom? Zoom. Oh, Zoom. Jadi betul HP-nya itu memang untuk merekam Bapak Ibu pada saat mengerjakan. Takutnya kan nanti Bapak Ibu mengerjakannya tidak jujur gitu kan? Ya, mungkinlah begitu, Pak. Ya, betul. Ya, silahkan nanti disiapkan Bapak Ibu laptopnya ya. Kalau biar tidak dadakan ya, disiapkan aja. Apalagi masa itu Pak, saya punya laptop hang. Jadi saya punya telepon pun tidak kuat data. Jadi begitu. Itulah susah betul. Gimana sedikit pun susah. Dipantau betul-betul. Tidak tahulah yang kelas yang lain, tapi di kelas saya itu begitu. Iya, memang memang harus dipantau biar jujur. Iya. Oke lah, silakan. Habis ini nanti kan PKP tolong yang kemarin itu siapa yang nulis kendala-kendala kemarin? Saya, Pak. Ya, nanti kirim ke saya ya itu biar saya baca terus saya kasih solusi kemudian nanti yang lain-lainnya. Kirim ke saya ya. Oke, Pak. Bu Kristina ya? Ya, Pak. Kirim ke saya yuk. Oke, nanti Pak. Saya kemas dulu, Pak. Nanti Bapak enggak boleh baca. Oke. Diketik lah yang bagus. Oh, mau diketik. Alright. Di Word, kemudian dikirim ke saya ya. Alright, Pak. Oke. Oke lah Bapak Ibu silakan rehat, dilanjutkan nanti jam 2. Jangan lupa makan, jangan lupa jaga kesehatan. Jika tadi kalau ada kesalahan mohon maaf, semoga ini hanya untuk pembelajaran ke depan biar tidak seperti ini gitu. Biar lebih mantap, lebih mempersiapkan lagi jauh-jauh hari. Jangan sekali-kali tidak disiplin karena memang saya akui entah siswa entah siapapun itu mungkin mau mengerjakan tugas itu ketika deadline mendekati gitu, siapapun itu. Tapi ini jangan dijadikan sebagai kebiasaan. Kalau memang saya berikan waktu, maksudnya saya berikan tugas itu pada 3 minggu yang lalu, kalau bisa ya langsung dikerjakan malamnya gitu, biar tidak menumpuk. Jadi jangan selalu beralasan tugas banyak gini. Indah, itu manajemen waktunya diperbaiki lagi. Jadi ketika ada tugas segera aja dikerjakan, jangan sampai menunggu-nunggu deadline ya. Itu saja. Terima kasih, nanti sampai jumpa lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat siang, Pak. Terima kasih.
Oke, jom keluar. Jom makan. Ya, ayo kita makan. Bye-bye.